yayasan-yayasan atau relawan-relawan yang mengumpulkan zakat fitrah, misalnya NGO-NGO yang bekerja mengumpulkan zakat. Nah, zakat fitrah itu mereka bukan amil, kecuali yang ada resmi dari pemerintah sebagai amil, seperti lembaga amil zakat dan sebagainya. Tapi kalau hanya yayasan-yayasan sosial lalu dipercaya untuk membayarkan zakat, mereka bukan amil, mereka wakil. Sehingga dalam masalah ini akan ada timbul masalah lain lagi. Kalau posisinya dia wakil bagi penzakat muzaki dan bukan wakil bagi mustahiq, maka wajib sampai zakat itu pada waktunya. Misalnya waktu wajib setelah terbenam matahari sampai sholat idul fitri, sholat didirikan. Tapi kalau dia merangkap sekaligus sebagai wakil penerima, dilihat dari sisi ini, walaupun dia serahkan setelah hari raya, itu zakat sah. Nah, orang ini tidak boleh dapat ambil bagian daripada itu, karena dia bukan amil, panitia atau wakil. Jadi pada hakikatnya sekarang ini, yang di masjid-masjid itu bukan ditunjuk oleh pemerintah, itu adalah wukala pada wakil, yang mereka tidak punya hak dari zakat itu, tidak ada haknya di zakat. Nah, lalu di mana mereka akan capek? Yang pertama, mohon maaf ini kalau bahasa vulgarnya, ini bahasa tegas-tegas ya. Yang nyuruh capek siapa? Kan kita yang punya inisiatif untuk membuat panitia ambil zakat. Perintah syariat untuk ambil zakat fitrah tidak ada perintahnya yang setahu yang saya ketahui. Bukan tidak boleh, yang salah paham. Tidak ada perintahnya untuk membentuk amil zakat fitrah. Itu yang saya ketahui. Kalau boleh, boleh tapi sebagai wakil. Nah, kalau seandainya kita sebagai wakil, wakil itu ada wakil yang sifatnya musta'jar, ada yang ujara, ada yang tidak. Ada yang muta'awinin, yang bekerja sama, dia tidak mengharapkan apa-apa dari situ. Maka wallahu alam yang sekarang ini bukan amil tapi adalah para wakil ya. Nah, kalau mereka mewakili, boleh mereka minta upah. Kalau tidak bisa dengan ta'awun sifatnya, sukarela, ya bisa upah. Upah siapa yang nanggung? Hukum asalnya ditanggung oleh pezakat. Karena yang dia berkewajiban, hukum asalnya kan untuk membersihkan diri dia. Menghilangkan egonya tadi, menghilangkan rasa malasnya. Ada kadang-kadang rasa dalam hati kita, saya masa datang ngantarkan ke rumah orang miskin. Suruh si fulan aja lah, pembantu dan sebagainya. Nah, ini juga zakat itu membersihkan kita dari sikap ego, sikap angku dan sebagainya. Nah, kalau kita memang tidak sempat dan tidak mau mengambil manfaat daripada mengantarkan langsung tadi, kita wakilkan kepada para umala atau amil tadi, para amilin, sebenarnya adalah wakil, wakala, wakil, kita bayarkan upah. Atau kalau tidak ada upah yang dikeluarkan, takut membebani muzakin, karena muzaki tidak semuanya orang kaya memang, mungkin berlaku di sini subsidi silang. Atau upah itu diambil dari operasional masjid atau musalla, karena ini pekerjaan ditangani oleh pengurus musalla. Nah, makanya harus ada operasional, jangan disatukan biaya infak wakaf pembangunan dengan wakaf operasional. Apalagi zakat dicampur aduk, jangan. Makanya kota itu harus ada terus uang operasional masjid, kebersihannya, kajian-kajiannya, pelayanannya dan sebagainya, harus ada operasional, termasuk di dalamnya operasional ketika mengumpulkan zakat fitrah kalau si muzaki tidak mau membayarkannya. Babat TV Sunnah, belajar agama baru.